Ya baik, ya baik. Mungkin kita mulai saja ya, biar nanti teman-teman yang lain mengikuti ya ketika kita mulai perkuliahannya ya. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan ya materi perkuliahan terkait dengan pemrograman menggunakan PHP-nya. Kalau di minggu-minggu sebelumnya, terakhir kali kita VidCon pertemuan 4 ya kalau nggak salah. Kita udah coba bagaimana caranya menghubungkan database MySQL ke PHP menggunakan MySQLi ya. Nah, kali ini kita bersama akan belajar bagaimana caranya mengoneksikan PHP MySQL ataupun database lainnya ya. Di sini cakupannya tidak hanya MySQL saja. Kelebihannya pada PDO atau pada PHP Data Object kita bisa menghubungkan database lain selain MySQL. Nah, tentu saja dengan extension PDO gitu ya. Tidak menggunakan extension MySQLi ataupun MySQL. Karena dari namanya saja kalau extension MySQLi atau mungkin MySQL dia sudah jelas banget gitu ya. Bahwasanya itu diperuntukkan untuk koneksi ke database MySQL saja. Nah, berbeda dengan halnya extension PDO. Pada extension PDO ini kita bisa menghubungkan bahasa pemrograman PHP dengan database yang tidak hanya saja yang bukan selain MySQL gitu ya. Jadi tidak hanya terpaku pada database MySQL saja, melainkan kita bisa menggunakan database-database lain yang tentunya support dengan extension PDO ini. Nah, bagaimana cara menghubungkannya? Nah, ternyata cara menghubungkan extension PDO dengan extension MySQL atau MySQLi dia sedikit berbeda ya. Dimana kalau misalnya di extension MySQL dan juga MySQLi, fungsi-fungsi itu dia ditulis berdasarkan konektivitas dengan database MySQL-nya. Jadi kalau misalnya kita ingin menghubungkan si PHP dengan si MySQL-nya pada extension MySQLi dan MySQL itu hardcode atau hardcoding dari si PHP-nya, extension PHP-nya, dia memang benar-benar diperuntukkan untuk database MySQL-nya. Contoh misalnya ada parameter port di MySQL-nya ya, dia benar-benar di hardcode untuk port di MySQL-nya gitu ya. Nah, beda halnya dengan PDO atau PHP Data Object. Pada PDO atau PHP Data Object ini, jadi konektivitas PHP dengan si database ini dia bisa dibilang dia bersifat interface universal. Nah, di mana si interface universal ini dia disediakan untuk berkomunikasi dengan database server. Jadi dia tidak hanya terpaku pada database MySQL atau MySQL saja gitu ya, melainkan dia bisa berkomunikasi dengan database lainnya. Maka di sini dia disebut dengan interface universal gitu. Jadi maksud istilah interface universal di sini adalah bahwa PDO tidak terkait dengan aplikasi database tertentu. Karena memang kalau misalnya teman-teman perhatikan atau teman-teman coba ulik, isi dari si konektivitas PDO ini, dia berisikan kode-kode yang global atau kode-kode yang generik yang bisa dipanggil pada masing-masing database gitu. Jadi biasanya dia dibikin parent objeknya, lalu dia ketika dipanggil si driver database tertentu, dia akan melakukan override gitu ya. Jadi dia disediakan kayak semacam default kelasnya gitu ya. Nah, berbeda jika menggunakan MySQL extension atau MySQL extension. Kedua ekstensi ini hanya dapat bekerja pada database MySQL saja. Nah, mungkin ilustrasinya kalau misalnya kita pakai MySQL atau MySQL ya. Saya di sini jadikan pulpen dulu, oke. Nah, ini ya. Jadi kalau misalnya kita pakai MySQL atau pakai MySQLi gitu ya. SQLi extensionnya.
dia akan nembak langsung ke database server, ke database MySQL-nya. Jadi memang di sini si MySQL dan MySQL extension ini dia memang di hardcode, kodenya itu memang di hardcode untuk connect langsung ke database MySQL-nya. Nah, berbeda dengan halnya PHP PDO atau ekstensi PDO, pada ekstensi PDO ini si database driver ini dia bersifat universal. Universal. Jadi dia tidak hanya terkait pada satu database MySQL saja, melainkan si database ini dia menyediakan interface untuk berbagai macam database. Sehingga nanti ketika si PHP PDO-nya ini dia memilih database tertentu, misalnya di sini dipilihnya PostgreSQL gitu ya. Nah, maka database yang dipilih adalah database driver yang dipilih adalah database driver yang untuk database PostgreSQL ini. Yang selanjutnya nanti akan menghubungkan ke database servernya. Jadi bisa dibilang dia lebih lengkap gitu ya driver database-nya kalau di PDO ini. Ada beberapa database yang kompatibel dengan PDO selain MySQL. Di antaranya tuh ada Kubernetes, Microsoft SQL Server, Firebird, IBM, Informix, MySQL tentu saja. Lalu ada Oracle, ada ODBC, Oracle Database Connectivity ya, kalau ODBC itu. PostgreSQL, lalu ada SQLite, dan juga ada 4D. Kalau nggak salah, saya pernah juga pakai PDO ini untuk menghubungkan antara PHP dengan NoSQL. MongoDB ya, mungkin buat yang sering atau pernah ngoding gitu ya, menggunakan database NoSQL. Nah, saya pernah gitu ya pakai si MongoDB ini connect langsung ke PDO dan itu bisa, tapi kita harus install ekstensinya atau menginstal library dari si MongoDB-nya terlebih dahulu. Nah, untuk pengertian PDO sendiri, jadi PDO itu bekerja dengan metode yang disebut Data Access Abstraction Layer. Jadi si kelas, jadi karena kan kalau misalnya teman-teman perhatikan, kalau di MySQL atau MySQL itu dia codingannya itu berbentuk struktural ya atau prosedural gitu. Dimana dia tidak memiliki kelas ataupun objek gitu. Jadi memang menjalankan kode program baris per baris. Baris pertama, baris kedua, sampai baris terakhir. Nah, beda halnya dengan PDO, dengan apa? PBO ya, pemrograman berbasis objek. Di mana biasanya kan satu modul itu dia dikelompokkan dalam bentuk kelas gitu ya. Dalam bentuk kelas, lalu nanti bentuk real dari kelasnya tersebut dia akan dibuat satu objek gitu ya. Jadi abstraksinya biasanya itu berupa kelas, lalu wujud aslinya itu dia berbentuk objek kan biasanya kalau di pemrograman berorientasi objek kayak gitu ya teman-teman ya. Nah di PBO pun dia kan sudah ada istilah yang namanya abstraction layer atau kita bikin satu kelas abstrak gitu ya. Yang nanti si kelas abstrak parentnya ini kita bisa definisikan sesuai dengan kebutuhan. Nah ini yang dilakukan oleh si PDO gitu ya teman-teman ya. Jadi si PDO itu dia punya data access abstraction layer, dia punya satu kelas abstrak gitu ya. Di mana abstraknya ini merupakan abstrak dari konektivitas database secara universal atau secara globalnya. Dan nantinya dari si abstraction layer ini dia akan didefinisikan satu persatu gitu ya, tergantung dengan database yang akan digunakannya. Artinya apapun jenis database server yang digunakan, kode PHP yang ditulis akan tetap sama gitu. Jadi dia hanya beda di penurunan si kelas abstraknya tersebut. Jadi dia nggak ada bedanya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau jalanin query, meskipun dia dipakai database Postgre atau mungkin pakai database MySQL, nah metode yang dipanggil atau fungsi yang dipanggil di PDO-nya ya tetap dia metode query atau metode execute misalnya. Nah jadi dia nggak ada bedanya gitu ya. Cuma beda pada saat kita manggil driver database-nya. Nanti didefinisikan driver database-nya apa gitu. Dia didefinisikan di awal. Nah, PDO menyediakan abstraction layer untuk berkomunikasi dengan database server. Tadi yang sudah saya jelaskan ya. Di mana si abstraction layer ini dibuat seolah-olah seperti universal interface atau interface global dari database gitu. Nah, untuk menggunakan PDO, kita harus mengaksesnya menggunakan objek. Nah, jadi beda ya dengan MySQL atau MySQLi, di mana kita mengaksesnya bisa langsung memanggil fungsinya. Misal fungsi query ya kita tinggal panggil nama fungsinya kan MySQLi_query gitu kan.
Nah, berbeda halnya dengan PDO. Di PDO ini kita harus buat dulu kelasnya. Kita bikin dulu kelas database-nya. Nah, misalnya kita bikin, bukan kelas, objek dari database-nya. Misalnya kita bikin satu buah objek database, di mana nanti dari objek tersebut kita bisa panggil metode ataupun atribut yang dimiliki oleh si objek tersebut. Nah, PDO tidak menyediakan cara penulisan prosedural. Jadi beda gitu ya dengan MySQLi. Kalau di MySQLi kan dia menyediakan dua jenis varian ya. Varian pertama, teman-teman bisa coding menggunakan style prosedural. Dan varian kedua, teman-teman bisa ngoding dalam atau dengan cara pemrograman berorientasi objek ya. Atau oriented object programming. Nah, namun beda halnya dengan PDO. PDO itu dia tidak menyediakan cara penulisan program secara prosedural. Melainkan dia hanya menyediakan penulisan kode dalam bentuk OOP atau Oriented Object Programming. Atau bahasa Indonesianya PBO ya. Pemrograman berorientasi objek. Nah, ini tadi sudah kita bahas ya. Jadi jenis database server apa aja yang mendukung PDO ini. Jadi ada cukup banyak ya teman-teman ya di sini. Nah, bahkan beberapa database yang contohnya seperti saya sudah jelaskan tadi, ada database MongoDB ya, NoSQL, dia pun bisa ya ternyata connect dengan PDO, tapi kita memerlukan satu buah satu buah ekstensi ya. Jadi kita memerlukan install ekstensi dulu atau menginstal library dulu sebelum kita bisa menggunakan database tersebut di PDO ini. Nah, lalu cara mengaktifkan PDO extension. Jadi secara default sebenarnya si PDO extension ini di PHP 5 atau 5.4 ke atas, PDO extension ini dia sudah aktif teman-teman. Jadi teman-teman nggak perlu mengaktifkan lagi atau tidak perlu mengkonfigurasi lagi kalau pakai PHP yang lebih dari versi 5.4. Nah, teman-teman bisa langsung pakai. Nah, cara memastikan apakah si extension PDO ini dia sudah berjalan atau belum, teman-teman bisa menuliskan PDO.2.2 get available driver seperti ini. Jadi untuk melihat driver database apa saja yang telah aktif dan juga menguji ya, apakah extension PDO ini sudah aktif atau belum, bisa langsung menggunakan perintah ini ya. Jadi ini nama objeknya itu PDO. Lalu ini nama ininya ya, nama metodenya get available drivers. Nah, bisa menggunakan fungsi get available driver atau metode get available driver, di mana nanti kalau misalnya kita print si method get available driver ini, dia akan mencantumkan database apa saja yang sudah terinstall atau sudah bisa digunakan pada environment PHP PDO teman-teman. Maaf Pak, belum di-record. Oh iya, saya recordnya pakai OBS ya, nggak pakai Zoom. Soalnya kalau pakai Zoom suka lupa, suka matiin komputer gitu ya. Nggak, udah saya rekam pakai OBS. Nah, mungkin kita coba praktekkan ya teman-teman ya, untuk codingan ininya ya, mengaktifkan PDO extension. Nah, di sini saya buat satu buah folder ya, di folder XMPP-nya, folder htdocs. Di sini saya buat satu buah folder, nama foldernya PDO nih ya, nama foldernya PDO. Nah, teman-teman bisa buat juga folder namanya PDO. Lalu saya akan buat satu buah database misalnya. Di sini kita akan buat satu buah database. Nah, di sini phpMyAdmin misalnya. Nah, di database ini teman-teman bisa buat namanya apa saja, tapi di sini saya contohnya pakai nama database itu sekolah. Jadi teman-teman bisa tulis di sini sekolah atau kampus lah atau universitas, itu terserah teman-teman. Cuma nanti pada saat kita memanggil database di codingan PHP-nya itu harus sesuai namanya. Misal di sini saya buat satu buah database namanya sekolah gitu ya, ini sudah ada. Lalu di dalam database sekolah ini saya buat satu buah tabel. Nama tabelnya itu siswa. Nah, ini ya nama tabelnya siswa. Di mana si tabel siswa ini dia memiliki 5 buah field. Field yang pertama adalah field ID. Dia tipe datanya auto increment. Jadi kalau misalnya teman-teman bikin ya di database-nya ID misalnya, ID gitu kan. Tipe datanya integer. Lalu teman-teman klik aja di sini auto increment-nya. Ah, kayak gini ya, auto increment. Lalu yang keduanya itu nama ya, struktur mana. Yang field yang kedua adalah nama. Tipe datanya varchar 255.
lalu email varchar 255, jenis kelamin enum, laki-laki atau perempuan, dan handphone varchar 255. Nah, gimana cara bikin enum di PHP MyAdmin? Kalau bikin enum gini nih, teman-teman. Kalau bikin enum, teman-teman pilih type-nya, misalnya di sini jenis kelamin gitu, jenis kelamin. Lalu teman-teman cari di sini enum. Dan teman-teman klik bagian sini, edit enum, set value. Di sini misalnya teman-teman tulis laki-laki gitu ya. Lalu keduanya perempuan. Nah, ini kita hapus nih yang ketiga dan keempatnya. Nah, nih jadi tulisannya kayak gini, laki-laki, perempuan. Nah, maksudnya enum itu apa sih? Maksudnya enum, tipe data enum ini, dia hanya bisa diisi dengan nilai laki-laki ataupun perempuan. Jadi kalau misalnya teman-teman isi nilainya perempuan P-nya besar, atau laki-laki L-nya besar, kan di sini L-nya kecil gitu. Nah, dia akan memunculkan pesan error. Jadi enum tuh tipe data yang strict. Nilainya sudah ditetapkan. Laki-laki atau perempuan seperti ini penulisannya. Seperti itu ya. Cara pembuatan enum dan auto increment di PHP MyAdmin. Nah, jadi di sini saya buat tabel namanya siswa, di mana si tabel siswa ini memiliki 5 buah field. Field yang pertama ID, yang kedua nama, ketiga email, keempat jenis kelamin, dan yang kelimanya handphone. Oke, sejauh ini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu nggak terkait dengan database-nya? Silakan, atau materinya. Silakan teman-teman. Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada mungkin kita bisa lanjut ya. Jadi saya sudah buat database-nya ini ya teman-teman ya. Lalu tadi di sini saya anggap teman-teman sudah buat satu buah folder juga ya. Di folder XMPP htdoc-nya. Lalu kita buka di bagian Visual Studio Code-nya. Atau mungkin di editor lain ya. Misalnya teman-teman pakai Sublime, pakai Atom, atau mungkin pakai Notepad++, bisa langsung teman-teman buka foldernya. Nah, contohnya misalnya di Visual Studio Code, untuk buka foldernya ini, kita klik File, lalu Open Folder, kita pilih, tadi kan saya simpan XMPP-nya tuh di Drive C ya. Pilih folder XMPP, htdocs, dan di sini tadi nama foldernya tuh PDO ya. PDO. Nah, ini dia. Select folder. Nah, seperti ini. Nah, langkah pertama, teman-teman bisa buat satu buah file PHP. Di sini saya bikin nama file PHP-nya itu 1.php gitu ya. Seperti ini, 1.php. Nah, sekarang kita ingin mencari tahu kira-kira driver apa saja yang sudah available di environment server PHP kita. Di sini saya tuliskan PHP print R, atau teman-teman bisa print aja seperti ini ya, print aja nggak masalah. Tapi saya tulisnya di sini print R. Atau mungkin kalau misalnya teman-teman mau nulis die kayak gini juga nggak masalah, die. Misalnya PDO get available driver die gitu ya, ini nggak masalah. Misalnya bentuknya kayak gini pun nggak masalah. Lalu teman-teman tuliskan di sini PDO.2.2 get available driver seperti ini penulisannya. Dan diakhiri dengan kurung bulat seperti ini. Ini berarti fungsi dia. Nah, ini akhiri dengan titik koma. Lalu kita panggil di browsernya. Kita tulis di sini localhost. Tadi nama foldernya PDO ya. Lalu nama filenya 1.php. Nah, oke, di sini ada tulisan error. Bahwasanya katanya array to string itu nggak bisa di-convert. Dia bentuknya array, tapi dia nggak bisa di-convert dalam bentuk string ya. Karena kalau die ini dia hanya menampilkan untuk string saja. Nah, mungkin teman-teman bisa pakai print R tadi, atau mungkin pakai vardam. Vardam kayak gini bisa juga nih. Vardam misalnya. Nah, nanti dia akan menampilkan database driver database apa saja yang sudah tersedia. Di sini ternyata ada driver MySQL dan juga ada driver SQLite. Jadi teman-teman bisa pakai vardam, ya ini mungkin saya bikin komentar ya. Atau mungkin teman-teman bisa juga pakai print R kayak tadi. Vardam atau print R. Nah, kayak gini. Dia untuk mencetak ini ya, gunanya untuk mencetak array. Nah, kalau misalnya print R dia lebih ringkas ya, uraiannya kayak gini, dia hanya array, lalu ada MySQL dan juga SQLite. Nah, seperti itu teman-teman, cara menampilkan driver yang available pada environment PHP kita.
Gimana? Ada yang mau ditanyakan? Silakan terkait dengan driver database-nya. Atau mungkin ada yang punya kendala, error gitu di codingannya. Pak, maaf. Iya, Mbak Dina. Rekamannya, Vkonnya belum direkod. Vidconnya saya record pakai OBS, Mbak. Udah. Nih, pakai Oh, OBS. iya. Ini nggak via Zoom. Oke, siap. Yang lain ada lagi? Nggak ada ya? Kalau nggak ada, mungkin kita coba lanjut ya. Tadi untuk menampilkan driver dari database-nya, kita bisa pakai method get available drivers ini ya. Static method ya. Nah, lalu bagaimana sekarang cara membuat konektivitas PHP ke MySQL-nya dengan PDO ini? Nah, untuk membuat koneksi antar PHP dengan MySQL, kita bisa menggunakan PDO constructor. Nah, ini mungkin kalau teman-teman ingat ya, metode construct ya di PBO, pemrograman berorientasi objek. Biasanya kan ada metode namanya construct gitu ya. Nah, metode construct itu biasanya akan dijalankan awal-awal itu oleh si kelas tertentu. Jadi kalau misalnya kita punya kelas, lalu kita punya metode construct method gitu ya. Pasti yang dijalankan itu yang pertama adalah construct terlebih dahulu gitu ya. Izin Pak, lagi pelatihan. Oh iya, nggak apa-apa, Nandia. Nah, ternyata untuk membuat konektivitas menggunakan PDO ini kita cukup memanggil fungsi atau metode construct-nya saja gitu ya pada codingan kita. Nah, adapun sintaks atau cara penulisan pembuatan atau pemanggilan construct PDO ini kita bisa tuliskan nama variabelnya di sini dolar gitu kan, nama variabel PHP pakai dolar ya. Nama variabel untuk nampungnya nama var db aja gitu, variabel database-nya. Misal di sini nama variabelnya saya kasih nama dbh gitu ya. Lalu sama dengan new-nya kecil aja ya, nggak usah besar, new kayak gini new. Lalu spasi PDO, lalu kurung bulat. Di mana di kurung bulatnya ini dia terdapat 3 buah parameter. Nah, kita kasih komanya dulu parameter. Nah, ada 3 buah parameter. 1, 2, 3. Nah, parameter pertama ini adalah jenis driver beserta nama database-nya. Nah, ini merujuk ke sini ya. Ini jenis drivernya nih. Jadi pertama teman-teman tulis dulu nama jenis driver database itu apa. Di sini jenis drivernya kan MySQL ya, yang akan saya panggil. Jadi kalau Postgre ya teman-teman tulisnya di sini Postgre, jangan MySQL ya. Kalau Postgre ya PostgreSQL. Kalau Oracle tulisnya di sini Oracle juga gitu ya. Di sini saya pakainya MySQL. Lalu hostnya lokasi database-nya di sini saya tulis localhost. Tapi kalau misalnya teman-teman pakai hosting, berarti hostnya ya IP-nya. Biasanya kan kalau di host dia ada IP-nya. 192 misalnya atau sekian gitu IP-nya. Tapi biasanya kalau di hosting juga dia masih tetap localhost ya. Dia dibuat tetap localhost biasanya ya. Kalau di Niaga Hoster sih kayak gitu. Nah, lalu dipisahkan lagi dengan titik koma. Nah, ini jadi setelah nama driver, titik 2, host sama dengan lokasi database-nya tadi di localhost misalnya. Dipisahkan titik 2, titik koma, database name, db name. Ini nama database-nya, db name. Lalu diikuti dengan nama database-nya. Misal tadi saya punya database sekolah. Nah, maka di sini saya tulis db name-nya itu sekolah. Itu parameter pertama ya, teman-teman. Parameter yang kedua adalah user database-nya. Nah, biasanya kalau teman-teman pakai XMPP, nama usernya itu dia sudah secara default sudah dibuat ya. Nama usernya itu biasanya dia root ya. Jadi nah di sini ya. Nama drivernya itu nama usernya itu biasanya root. Dan passwordnya ini adalah password dari database-nya. Nah, biasanya dia kalau MySQL database-nya kosong seperti ini. Jadi teman-teman tulis aja kutip 2 gitu ya. Kutip 2 kali. Karena memang passwordnya itu dianggap kosong. Contoh misalnya di bawah sini saya ingin memanggil drivernya itu MySQL. Ini ya MySQL. Lalu lokasi hostnya itu di localhost. Database-nya universitas misalnya. Lalu username dari si usernya itu root. Dan passwordnya 12345. Nah, kalau kosong, teman-teman cukup tuliskan kosong aja kayak gini. Kutip-kutip. Gak usah pakai spasi ya, kutip aja.
kutip-kutip kayak gini. Nah, contoh di codingan ya. Codingannya contohnya, nah misalnya di sini saya ingin memanggil driver database itu MySQL. Lalu lokasi hostnya itu di localhost. Ini localhost ya. Nama database-nya tadi sekolah. Saya sudah buat ya nama database sekolah. Nah, ini untuk parameter pertama PDO-nya. Lalu parameter keduanya adalah username database-nya. Di sini username database-nya root. Dan password-nya. Password-nya di sini saya kosongkan. Hanya kutip 2 saja. Karena memang saya tidak menggunakan password ya. Jadi saya nggak pakai database password gitu. Nah, lalu di sini misalnya kita pakai satu buah konsep try and catch ya. Biasanya kalau di pemrograman berorientasi objek kan ada yang namanya try and catch. Jadi kalau misalnya dia codingannya itu berhasil, dia akan masuk ke try ini. Tapi kalau misalnya ada yang error, dia akan di-catch. Errornya itu akan di-catch atau akan ditangkap di bagian exception ini. Lalu dia akan menampilkan pesan errornya di mana. Jadi di sini di print ini kurang lebih nanti query atau koneksi bermasalah dan dia akan menampilkan pesan errornya. Dia masalahnya ada di mananya, di sini akan dijelaskan. Nah, untuk set atribut ini dia hanya konfigurasi ya. Konfigurasi database agar dia menampilkan errornya gitu. Nah, ini kurang lebih codingannya seperti ini. Teman-teman bisa coba kopas saja atau bisa screenshot lalu tuliskan ulang. Ini disesuaikan ya, nama database-nya sekolah. Kalau misalnya teman-teman buatnya universitas ya tulisnya universitas. Kalau buatnya mahasiswa ya mahasiswa kayak gitu ya. Nah, ini saya simpan di file 2.php. Kita coba jalankan ya 2.php. Nah, maka dia akan menampilkan koneksi berhasil dibuat. Nah, ini ada koneksi berhasil dibuat. Karena memang kita menuliskan nama database dan juga konfigurasinya itu benar ya. Nah, bagaimana kalau misalnya sekarang kita tuliskan nama database-nya salah? Saya misalnya tulis nama database sekolah 123. Nah, saya kan nggak punya database sekolah 123. Nah, apa yang akan terjadi? Kita coba refresh, maka dia akan menampilkan pesan error di sini ya. Pesan error yang mengatakan bahwa koneksi atau query bermasalah, unknown database sekolah 123. Jadi di sini dijelaskan bahwasanya database sekolah 123 itu dia tidak dikenali atau unknown gitu. Nah, gimana kalau misalnya kita error ini jangan di nama database, misalnya di hostnya. Hostnya misalnya saya tulis asal-asal aja deh. Nah, kayak gini, saya salah. Nah, maka dia akan memunculkan pesan error juga. Namun, pesan errornya dia sedikit berbeda, bukan unknown database. Melainkan di sini dituliskan PHP network get address, no such host is known. Jadi tidak ada host yang dikenal. Karena memang di sini yang kita gunakan adalah localhost. Atau localhost itu kalau dijadikan IP-nya 127.0.0.1 ya. Ini misalnya hostnya saya ganti nih ya. 127.0.0.1. Nah, harusnya sih dia nggak error ya. Nah, dia nggak error kan? Karena memang 127.0.0.1 itu dia setara dengan localhost. Jadi teman-teman bisa tuliskan localhost atau bisa tuliskan 127.0.0.1. Tapi ini situasional ya teman-teman ya. Kalau teman-teman pakai hosting yang memang memerlukan hostnya ini pemanggilan IP-nya, maka teman-teman di bagian localhost ini atau di bagian 127.0.0.1 teman-teman ganti dengan IP dari host hostingnya gitu. Misalnya 192 sekian-sekian. Itu teman-teman tuliskan. Oke. Sejauh ini ada yang mau ditanyakan? Silakan. Terkait dengan konektivitas database menggunakan PDO extension-nya. Silakan. Nggak ada ya? Lanjut ya? Oke, lanjut. Nah, setelah kita memanggil konektivitas database menggunakan extension PDO tadi, kita harus menghapus koneksi tersebut apabila si koneksinya sudah benar-benar tidak digunakan. Tujuannya apa? Tujuannya supaya si hostnya ini dia tidak sibuk. Kalau misalnya belum kita close, host konektivitas database dan si server Apache-nya ini, dia akan sibuk berkomunikasi gitu ya. Sementara kita maunya ya udah diakhiri gitu ya konektivitas atau
komunikasi antar si PHP dan si MySQL ini. Nah, lalu gimana cara menghapus konektivitasnya tersebut? Nah, cara menghapus konektivitasnya tersebut, kita buat aja nih si variabel yang tadi menampung konektivitasnya itu, kita assign atau kita sign dengan nilai 0. Contoh misalnya kan tadi kita buat satu buah variabel yang menampung konektivitas database-nya yang ini ya. Yang si DBH nih, saya kasih komentar konektivitas database itu. Kita tampung. Lalu setelah kita tidak gunakan, maka kita buat nilainya menjadi 0. Buat variabel nilainya jadi 0. Nah, ini berarti dia sudah nge-close gitu ya. Konektivitasnya sudah di-close. Jadi teman-teman tolong perhatikan, apabila teman-teman sudah selesai menggunakan konektivitas database-nya, teman-teman segera close komunikasi si database dengan PHP-nya dengan mengassign si variabel tersebut dengan nilai 0. Nah, kayak gitu ya. Nah, di sini ada beberapa cara pemanggilan atau cara pembuatan konektivitas PDO, extension PDO gitu ya, dengan database. Nah, contohnya misalnya koneksi PDO menggunakan MySQL server Microsoft SQL gitu ya. Penulisannya seperti ini. Jadi di depannya itu nggak ditulis MySQL, melainkan MS SQL. Lalu dia hostnya ditulis host juga dan diikuti dengan database name-nya. Lalu Sybase kurang lebih sama ya, mirip-mirip ya nih. MySQL, Microsoft SQL, Sybase, lalu SQLite ini sedikit berbeda ya. Kalau di SQLite dia penulisannya tidak seperti MySQL atau Microsoft SQL, melainkan di sini dia dituliskan drivernya SQL, lalu titik 2, lalu di sini nama database-nya, database path-nya ya, dia dipanggil database path-nya atau path-nya, lalu dia dipanggil database.db-nya. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Tapi untuk pertemuan kali ini, yang akan kita gunakan database-nya atau driver database-nya adalah driver database MySQL aja. Jadi buat teman-teman yang mau nyoba-nyoba mungkin pakai database Sybase, SQLite atau mungkin Microsoft SQL, bisa coba sintak ini ya. Nah, lalu cara menampilkan pesan kesalahan error pada PDO. Karena PDO menggunakan objek, penanganan kesalahan akan lebih baik jika menggunakan try and catch. Tadi saya sudah jelaskan ya. Jadi kalau dia nggak ada error, dia akan dijalankannya di bagian try. Kalau ada error, dia akan dilempar ke bagian catch. Lalu si catch ini dia akan menampilkan error exception-nya. Atau dikenal dengan exception. Nah, pada konfigurasi atribut pesan error ini, teman-teman bisa tambahkan beberapa atribut. Contohnya di sini saya menggunakan atribut PDO attr rmode. Lalu di sini ada PDO rmode exception. Yang dimana kegunaan dari parameter tersebut, jadi kalau misalnya rmode silent misalnya, sorry saya salah klik. Kalau rmode silent ini adalah pilihan default. Jika kita mengubah settingan error, pilihan inilah yang digunakan untuk mencetak error. Kita bisa menggunakan metode PDO.2.2 error code dan error info. Jadi dia akan menampilkan error code-nya tuh di line berapa, lalu infonya errornya kenapa. Nah, ini akan dijelaskan di sini kalau kita pakai rmode silent. Jadi tinggal teman-teman tulis aja di sini rmode silent gitu ya, di bagian sini nih. attr rmode silent gitu. Lalu ada juga rmode warning, digunakan untuk menampilkan error berupa warning PHP, kemudian PHP akan menjalankan proses eksekusi program. Pilihan ini cocok untuk proses debugging. Jadi, kalau misalnya di rmode silent, errornya misalnya di line ke-6, maka ketika line 6 ini error, dia akan langsung di-stop. Kode programnya akan di-stop. Kode program 789 dan seterusnya setelah line ke-6 ini dia tidak akan dijalankan. Nah, namun beda halnya dengan rmode warning. Ketika kita menggunakan rmode warning, si PHP meskipun kode si line 6 itu error, line selanjutnya dia akan tetap dijalankan. Dia akan tetap dieksekusi. Jadi si rmode warning ini dia cocok untuk proses debugging sebenarnya. Lalu yang terakhir adalah rmode exception, digunakan untuk menampilkan error exception. Pilihan inilah yang sering digunakan untuk menampilkan error
pada try and catch. Seperti itu ya teman-teman. Nah, contoh penulisan try and catch sendiri pada extension PDO kurang lebih seperti ini ya. Jadi kita tuliskan dulu try and catch-nya atau sintaks try and catch-nya ya. Kita tuliskan. Mohon maaf, saya cari pulpen-nya dulu nih. Pulpen drawing pad-nya. Oh, ini nih. Nah, jadi kita tuliskan dulu try dan catch-nya teman-teman ya. Nah, ini ya. Try-nya kita tuliskan dulu. Nah, di dalam try ini nantinya kita tuliskan PDO-nya. Nah, contohnya kayak gini ya, di dalam try yang di sini. Nah, ini ya. Try yang di sini dia dituliskan PDO-nya. Jadi di dalam try kita tuliskan PDO-nya. Lalu kita tuliskan catch-nya. Catch untuk menangkap error ya. Di dalam catch sendiri kita tuliskan PDO exception seperti ini. PDO exception dan kita buat objeknya itu dengan variabel E kayak gini. Jadi nanti ketika kita ingin panggil metode kesalahannya, kita tinggal panggil variabel E get message. Nah, meski teman-teman bisa juga kalau misalnya saya nggak mau nulis variabel $E-nya Pak, langsung aja PDO exception. Nah, misalnya di sini saya singkat gitu ya. Lalu panggil get message-nya. Ini bisa juga sebenarnya kayak gini. Cuman kalau misalnya nulis kayak gini kan lebih panjang gitu ya teman-teman ya. Lebih enak kita tampung dulu dalam satu variabel yang singkat, misalnya variabel E atau error gitu. Nah, lalu kita panggil metodenya. Hendro Gunawan, ya Pak Hendro. Nanti absennya ya setelah perkuliahan. Sudah selesai. Nah, jadi gitu ya teman-teman ya, cara memanggil try and catch pada PDO. Nah, lalu sekarang kita lanjut ke materi cara menampilkan data MySQL dengan PDO. Nah, PHP juga menyediakan beragam cara untuk menampilkan hasil query MySQL dengan PDO. Sama seperti MySQL Extension dan MySQL Extension, untuk menjalankan dan menampilkan database MySQL, kita di sini memerlukan 3 langkah. Langkah yang pertama adalah membuat koneksi. Nah, ini langkah yang sudah tadi kita lakukan ya, kita buat nih, kita udah buat ekstensinya. Koneksinya sudah kita buat. Buat koneksi dia sudah. Lalu yang kedua, jalankan query-nya. Nah, ini belum ya, jalankan query. Yang akan kita lanjutkan setelah membuat koneksi adalah jalankan query-nya. Dan terakhir adalah tampilkan hasilnya, hasil dari query-nya. Nah, ini belum kita lakukan juga. Nah, contoh misalnya tadi kan teman-teman sudah buat satu buah database ya. Kita tulis di sini ya, localhost phpMyAdmin ya, kita masuk dulu ke phpMyAdmin. Nah, di sini kan teman-teman sudah buat satu buah database-nya. Tapi di sini kan kalau saya di sini udah ada isinya ya, di sini sudah ada isinya. Saya hapus dulu deh beberapa. Sudah ada record datanya. Nah, kalau teman-teman yang baru buat kan pasti di sini masih kosong nih record datanya. Nah, teman-teman bisa tambahkan dulu di sini. Insert ya, di bagian insert. Lalu teman-teman tuliskan. Misalnya di sini saya tuliskan Riyad Sahara gitu ya. Riyad Sahara. Lalu riyad@gmail.com misalnya. Lalu Riyad 081234567889 misalnya. Nah, klik go. Oke, di sini ada pesan error nih. Oh, jenis kelaminnya belum didefinisikan. Jenis kelaminnya laki-laki ya, laki-laki. Lalu klik go aja nih teman-teman. Klik go mana ya? Klik go nih ya. Nah, maka nanti akan bertambah satu record data, yakni Riyad Sahara ini ya. Ada 2 ternyata di sini. Saya hapus satunya deh. Riyad Sahara, emailnya riyad@gmail.com, lalu jenis kelaminnya laki-laki. Nah, teman-teman bisa input beberapa data untuk ngetes aja, jadi supaya nanti datanya itu tampil di PHP, karena kita akan coba praktekkan ya, gimana menampilkan data pada PHP ini. Nah, untuk menampilkannya, tadi kan di caranya yang pertama kita harus jalankan query-nya dulu. Maka di sini kita buat atau definisikan query-nya dulu. Nah, query-nya ini menggunakan query MySQL ya. Kalau teman-teman yang udah belajar database, kayaknya pasti udah ngerti banget ya gimana caranya manggil data atau query manggil data pada database MySQL. Nah, untuk manggil data kan kita tinggal panggil select
bintang ini berarti seluruh kolom ya dia panggil. Kalau misalnya teman-teman hanya sebagian kolom ya teman-teman tinggal definisikan di sini misalnya select nama, koma misalnya tadi apa email gitu ya. Tinggal dituliskan satu-satu. Tapi karena saya di sini ingin panggil semua, maka saya tuliskan di sini select bintang. From nama tabelnya. Di sini nama tabelnya mahasiswa Ilkom. Nah, tapi saya tadi nama tabelnya bukan mahasiswa ya, melainkan nama tabelnya adalah siswa. Nah, di sini saya tuliskan siswa. Maka kita bisa tuliskan kodenya di Visual Studio Code ya di PHP-nya. Nah, di sini saya buat ya query-nya, kita buat. Nah, jadi setelah kita buat koneksi database-nya, kita panggil nih teman-teman query-nya. Atau mungkin saya tuliskan dulu aja di sini ya. Saya jadikan komentar dulu deh, biar gampang. Nah, langkah kedua kita tuliskan dulu kan query-nya kan. Nah, query-nya misalnya saya tampung dalam satu buah variabel. Query gitu kayak gini ya, query. Nah, query-nya kan tadi saya ingin manggil semuanya ya, select bintang from siswa gitu ya, kayak gini. Lalu, setelah kita definisikan si query-nya dalam bentuk string seperti ini, kita panggil menggunakan metode yang dimiliki oleh si PDO tadi. Metodenya adalah metode query. Nah, kita tampung dalam satu buah variabel misalnya. Variabelnya variabel result untuk nampung hasil query-nya ya. Lalu kita panggil metode query-nya. Di sini kita panggil dulu variabel DBH-nya atau variabel PDO-nya. Lalu kita panggil metodenya query. Nah, si metode query ini dia memerlukan satu buah parameter. Yakni parameternya itu adalah parameter string dari query-nya tersebut. Tadi string query-nya sudah kita definisikan kan di bagian sini, di bagian query. Nah, maka kita tinggal panggil variabel query-nya saja, teman-teman. Kita panggil di sini $query. Nah, kayak gini. Nah, langkah selanjutnya di sini query-nya sudah berhasil kita panggil. Langkah selanjutnya apa sih yang harus kita lakukan? Kita balik lagi tadi ke PowerPoint. Langkah selanjutnya kita harus menampilkan data hasil dari query-nya. Nah, bagaimana cara menampilkan data? Cara menampilkan data itu kita bisa menggunakan looping atau pengulangan. Pengulangan di sini teman-teman bisa menggunakan for each ataupun bisa menggunakan while. Tapi akan sedikit sulit kalau teman-teman menggunakan for. Kalau for kan kita nggak tahu nih jumlah datanya ada berapa gitu. Misalnya datanya ada banyak gitu, jumlah datanya ada berapa, kita kan nggak tahu gitu. Nah, maka di sini saya rekomendasikan menggunakan while ataupun for each. Misal di sini saya menggunakan while. Nah, di mana dalam menggunakan while ini, kondisi while yang akan kita gunakan adalah si result tadi atau si variabel hasil query tadi, kita panggil metode fetch-nya. Nah, ini ya, metode fetch-nya. Nah, lalu di mana di sini si result fetch-nya ini kita akan tampung dalam sebuah variabel, yakni variabel row. Jadi si variabel row ini dia akan memanggil satu baris record data. Contohnya misalnya tadi kan kita di sini di database sudah punya 3 record data ya teman-teman ya. Yang Firzatullah, Dwi Indriati, sama Riyad Sahara ini. Nah, satu row itu dia akan memanggil satu baris ini nih, Firza. Nah, kalau dia recordnya ada 3, berarti row-nya ada 3. Row ke-1 untuk Firzatullah, row kedua untuk Dwi Indriati, dan row ketiga untuk Riyad Sahara. Gitu ya teman-teman ya. Oke, lanjut. Setelah kita definisikan pengulangannya atau looping while-nya, nah ini ya kurang lebih kayak gini ya looping while-nya. Row, $row sama dengan result fetch. Jadi kita panggil metode dari si resultnya ini, metode fetch. Lalu dia akan ditampung ke satu variabel row. Di mana nanti si row-nya ini, si variabel row-nya ini akan kita print. Jadi di sini akan saya print menggunakan perintah echo ini. Row, lalu di sini di dalam row-nya itu kita panggil indeksnya. Nah, indeks 0, 1, 2, 3, 4. Nah, indeks 0 itu apa? Indeks 0 itu untuk ID. Jadi dia ini urutannya, urutan field-nya ya. Kalau 0 itu ID. Kan dia paling kiri itu 0 ya. Paling kiri itu 0. 0 ID, 1 nama, 2 email, 3 jenis kelamin, dan 4 handphone. Jadi kita panggil ini 0, 1, 2, 3, dan juga 4. Lalu kita pisahkan menggunakan break atau BR. Nah, di sini bisa pakai BR atau HR. Ya, biar lebih rapi pakai HR aja kali ya. Horizontal line.
Nah, kita coba jalankan ya programnya. Di sini nama programnya 3.php. Nah, kita coba jalankan, teman-teman. Nah, maka nanti dia, kalau HR ternyata nggak bisa ya horizontal line. Kita pakainya BR aja. Berantakan nih, pakai horizontal line ternyata. HR-nya nggak pakai tutup kali ya, gini. Gini. Nah, kita coba pakai HR nih ya. Di mana di sini masing-masing recordnya ini, atau masing-masing row-nya ini, dia akan terpisah ya, teman-teman ya. Antar baris, karena di sini kita pisahkan menggunakan horizontal line, HR gitu. Nah, ini record pertama, record kedua, dan record ketiga. Jadi ketika saya tambahkan lagi, misal satu data misalnya, saya tambahkan misalnya nama di sini datanya Ihwani. Lalu emailnya ihwani@gmail.com. Jenis kelaminnya misalnya laki-laki. Handphonenya 123456789. Kita simpan. Di sini kan kita punya 4 record ya. Firza, Dwi Indriati, Riyad, dan juga Ihwani. Ketika kita refresh, harusnya dia nanti akan secara dinamis, dia akan menampilkan record yang keempat tadi, yakni record yang Ihwani ini. Seperti itu ya teman-teman ya. Cara menampilkan data menggunakan while dan juga menggunakan dan mengeksekusi query menggunakan metode query. Oke, ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu nggak? Sebelum kita lanjut materinya, silakan. Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, kita lanjut aja ya. Nah, kalau tadi kita ngejalanin query-nya itu atau manggil datanya itu menggunakan defaultnya fetch atau metode fetch yang default, di mana kita harus manggil di sini di indeksnya itu dengan angka ya, 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Nah, gimana kalau misalnya sekarang saya mau nampilinnya indeksnya nggak berupa angka lagi? Kan kalau angka takutnya salah ya urutannya. 0 kan untuk ID, 1 untuk nama. Wah, sulit itu kan untuk ngapalinnya. Nah, gimana kalau misalnya saya mau indeksnya itu spesifik langsung ke nama fieldnya? Nah, kita bisa mengubah tampilan dari atau cara pemanggilan dari si data fetch-nya ini menggunakan parameter yang kita sisipkan pada metode fetch-nya ini, teman-teman. Nah, contoh sebelumnya kita mengakses hasil query menggunakan array dengan penomoran indeks. Jadi kan tadi ID 0, lalu nama 1, email 2 gitu ya. Nah, tapi kita sekarang mau ubah gitu ya. Susah gitu kalau misalnya pakai penomoran. Kita maunya langsung aja nama field di database-nya, bisa nggak gitu. Nah, selain dengan index array, PDO menyediakan berbagai cara untuk menampilkan data sesuai kebutuhan. Untuk mengubah cara menampilkan data PDO, kita tinggal menambahkan satu argumen saja ke dalam metode fetch-nya ini. Metode ini ya, metode fetch. Jadi, kita tambahkan di dalam kurung bulatnya ini, di dalam kurung bulatnya ini kita tambahkan parameternya. Param. Nah, parameternya apa sih yang bisa kita gunakan? Nah, ini beberapa jenis parameter yang bisa kita gunakan. Nah, selain menggunakan defaultnya tadi, kita bisa menggunakan fetch assoc. Kalau fetch assoc ini, kita bisa memanggil langsung nama fieldnya dalam bentuk array. Lalu kita bisa juga dengan fetch object. Kalau fetch object, kita manggil nama array-nya itu dalam bentuk atribut objeknya. Contohnya kayak gini, teman-teman. Kalau misalnya fetch assoc, di row-nya ini kita manggil pakai cara memanggil indeks pada array gitu ya. Jadi kan ini nama variabelnya row, $row. Nah, atributnya kita panggil di dalam array kayak gini, indeks array-nya. Misalnya tadi ID ya, ID. Atau mungkin kita mau panggil misalnya $row lagi, misalnya atribut atau field nama misalnya. Field nama, kita panggilnya di sini nama gitu ya. Nama di bagian indexingnya. Nah, berbeda halnya dengan fetch object. Kalau fetch object, kita manggilnya bukan dalam bentuk array seperti ini. Tapi kita dalam bentuk pemanggilan atribut objek. Nah, kayak gini nih. Pakai tanda panah ya. Jadi kan nama variabelnya tadi row. Di sini kan nama variabelnya row ya. Row. Lalu kita panggilnya dalam bentuk atribut objek. Pakai panah.
Lalu misalnya kita manggil field nama, ya kita tulis di sini nama. Kayak gini. Kalau misalnya mau ID, ya tinggal kita panggil row, lalu panah ID gitu. Kayak gitu ya teman-teman ya. Nah, kita coba praktekkan ya teman-teman. Misalnya di sini saya sudah buat codingan 4.php. Di sini saya kasih parameter di method fetch itu fetch assoc. Di mana di sini kita panggil indeksnya itu langsung nama fieldnya di indeksnya. Indeksnya ID, nama, email, jenis kelamin, dan juga handphone. Nah, misalnya di sini kita panggil ya, atau kita jalankan programnya 4.php. Nah, maka dia akan tetap menampilkan datanya seperti ini ya. Nggak ada yang error. Nah, lalu kalau misalnya kita mau pakai fetch object, nah kita bisa langsung panggil kayak gini nih. Nama atributnya atau nama fieldnya. Row tanda panah ID, row tanda panah nama. Jadi kalau misalnya di sini kita punya satu field lagi, misalnya nama fieldnya nilai gitu ya, kita panggil aja $row tanda panah nilai gitu. Kita coba jalankan lagi juga 5.php, apakah ada yang salah atau tidak. Nah, dia nggak error ya, tampilannya tetap sama. Nah, ini berarti berjalan ya, seperti itu. Oke, nah ini menginput data ya, mungkin menginput data. Sebelum menginput data, saya akan coba ya praktekkan. Kan kalau di sini masih belum rapi ya teman-teman ya. Di sini tuh masih belum rapi. Tampilannya masih dalam bentuk pakai spasi gitu ya. Pemisah antar nama dan email masih pakai spasi. Lalu antar baris pun di sini dia nggak ada garis pemisah gitu ya. Nah, misalnya saya ingin buat tampilan ini biar lebih rapi gitu ya. Saya ingin buat dalam bentuk table HTML. Nah, ini ada kaitannya ya dengan itu ya, dengan tugas 1 ya. Nah, saya ingin buat dalam bentuk tabel HTML. Nah, untuk membuat dalam bentuk tabel HTML, teman-teman ya tinggal buat aja formatnya kayak bentuk tabel HTML. Jadi, pada saat awal teman-teman melakukan looping, teman-teman tulis dulu di sini echo dulu, echo table border 2. Di sini ukuran bordernya, ukuran garisnya 2. Kalau misalnya nggak pakai border ya nanti dia nggak ada garisnya gitu. Saya kasih di sini border 1 aja. Lalu teman-teman lakukan pengulangan dan masing-masing field ini teman-teman pisahkan dengan TD seperti ini. Sama halnya kita buat tabel di HTML gitu ya. Dan masing-masing barisnya atau masing-masing baris row-nya, baris record datanya, teman-teman pisahkan dengan TR seperti ini. Dan diakhiri dengan /table. Nah, ini 6.php, jadi ketika saya jalankan 6.php, maka tampilan dari datanya dia akan sedikit lebih rapi gitu ya. Dimana di sini dia dalam bentuk tabel ya. Ya, dalam bentuk tabel. Seperti itu ya, teman-teman. Cara menampilkan atau memanggil data database MySQL menggunakan extension PDO. Oke, sebelum kita lanjut, apakah ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Silakan. Nggak ada ya? Kalau nggak ada, kita lanjut aja nih. Tinggal 3 slide lagi ya. Selanjutnya menginput data dengan prepend statement. Ada 4 slide ya. Satu lagi menginput data MySQL. Nah, untuk menginput data menggunakan MySQL, berbeda halnya dengan tadi kita memanggil data ya. Kalau memanggil data kan kita pakai query-nya tuh select gitu ya. Kalau misalnya input data ya tentu saja kita pakai query-nya tuh insert. Kalau ngupdate data ya kita pakai update gitu kan. Kalau mau ngedelete data ya kita pakai delete. Jadi teman-teman bisa definisikan di bagian query-nya ini ya teman-teman ya. Nah, sorry mana nih. Di bagian query-nya ini. Kalau tadi kan select, kalau sekarang insert into. Berarti kan ingin menambahkan data ya di database-nya. Kita tuliskan saja nama ininya, query-nya kita tuliskan saja. Misal query-nya insert into nama tabelnya. Di sini nama tabelnya masih welcome. Misal saya ingin ganti tadi saya nama database-nya siswa misalnya. Saya tuliskan di sini insert into siswa. Lalu value-nya, nilai yang akan dimasukkannya. Di sini teman-teman bisa tuliskan juga. Contoh misalnya di sini saya sudah buat codingannya. Nah, di sini saya buat insert into tabel siswa. Lalu di sini saya definisikan juga nama field-nya.
supaya si nilainya ini dia nggak ketukar. Jadi nama ya untuk baris pertama ini, lalu email untuk baris kedua ini, atau untuk kolom kedua gitu ya. Jadi dia nggak ketukar. Teman-teman bisa tuliskan di sini setelah nama tabelnya diikuti dengan kurung bulat seperti ini dan diikuti dengan nama fieldnya yang akan di-insert. Nah, ID di sini nggak saya tuliskan karena memang ID-nya kan tadi sudah berbentuk auto increment ya. Jadi kita nggak perlu lagi input ID-nya. Nah, contoh misalnya di sini saya akan menginput satu buah data di mana nama siswanya Raden Muhammad Faiza Syatir, emailnya firzasyatir@gmail.com, jenis kelaminnya laki-laki, dan ini nomor handphonenya. Kita coba jalankan ya. Tadi nama file PHP-nya 7.php. Nah, maka dia akan menampilkan data berhasil ditambahkan. Lalu kita coba lihat di 6.php ya. Tadi kan 6.php menampilkan datanya. Nah, maka di sini akan ada satu record tambahan, yakni record Raden Muhammad Faiza Syatir ini. Dia sudah berhasil ditambah ya, teman-teman ya. Nah, jadi gitu ya cara menginsert data menggunakan insert query. Nah, gimana kalau misalnya sekarang kita nggak mau pakai insert query, kita mau pakai metode lain. Nah, di sini ada juga metode lain namanya metode exec. Jadi kalau yang tadi kan dia pakai query nih, di bagian sini query. Kalau ini dia exec seperti ini. Nah, mungkin di sini saya ganti dulu datanya Abdul Sattar misalnya. Sattar. Di sini Sattar misalnya. Jadi ketika kita panggil 8.php harusnya dia nambah ya. Saya panggil, data berhasil ditambah. Lalu kita coba lihat lagi di 6.php. Nah, ini akan nambah ya satu data baru, Raden Muhammad Abdul Sattar di sini. Nah, dia jadi bedanya dengan yang 7.php tadi. Kalau 7.php kan di sini pakai query. Kalau 8.php di sini metode yang kita gunakan adalah metode exec. Nah, selanjutnya kita bisa menginput data menggunakan prepend statement. Di mana kalau saya jelaskan, mungkin ini saya jelaskan secara umum saja ya. Prepend statement ini dia membuat query yang sebelumnya belum dieksekusi. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat di sini kan ada method prepare ya dipanggil di objek DBH-nya ya di sini. Jadi di baris ini tuh dia belum dieksekusi. Dia belum masuk ke database. Nah, dia masuk ke database-nya di mana? Dia masuk ke database-nya ketika teman-teman panggil di sini. Ininya apa namanya? Objeknya statement stmt gitu statement. Lalu panggil metode execute. Nah, ketika teman-teman panggil execute, baru nanti dia akan tersimpan datanya. Nah, datanya tuh yang mana yang dimasukkan? Datanya itu value-nya dia di sini dibikin tanda tanya. Ada 5 buah tanda tanya. Nah, di mana di sini si datanya itu kita akan oper. Ini datanya kita sudah definisikan dalam bentuk variabel, lalu kita oper menggunakan metode bin param ini. Jadi ini menandakan bahwasanya nim dia akan masuknya ini 1 tuh artinya dia akan masuk ke sini, 2 dia akan masuk ke sini, 3 dia akan masuk ke sini, dan 5 dia akan masuk ke tanda tanya yang ke-5 gitu ya, teman-teman. Nah, contoh codingannya di sini saya akan coba nih ya, misalnya di sini saya punya datanya namanya Valentino Rossi gitu ya. Emailnya info@valentinorosi.com misalnya. Lalu kita coba panggil gitu ya. Nah, ini kan kita bin param, ini prepare-nya ya, metode prepare-nya. Lalu dia akan menyimpan ketika si execute ini dipanggil. Contoh misalnya execute-nya saya jadikan komentar dulu supaya dia nggak kesimpan datanya. Nah, kita coba jalankan misalnya 9.php. Nah, dia data berhasil ditambahkan, tapi ketika kita panggil atau kita lihat di database, si Valentino Rossi tadi dia belum bertambah ya, atau belum masuk ke database. Karena memang di sini di bagian execute-nya belum kita panggil. Nah, ketika saya panggil si method execute ini, lalu kita jalankan lagi nih ya, 9.php. Nah, data berhasil ditambah. Lalu kita lihat, ternyata sekarang datanya dia sudah masuk nih, si Valentino Rossi tadi ya. Nah, itu menggunakan prepare statement. Nah, prepare statement juga dia tidak hanya
bisa menggunakan tanda tanya. Kalau gini kan value-nya tanda tanya bingung gitu ya. Pak, gimana kalau langsung dia merujuk ke nama field-nya aja, bisa nggak Pak? Nah, itu bisa ya teman-teman ya. Jadi si tanda tanyanya itu teman-teman bisa ganti dengan titik 2 lalu nama field-nya. Misal di sini nama field-nya nama gitu ya, name, nama gitu, umur. Nah, lalu di bagian 1, 2, 3 sampai 5-nya, teman-teman bisa ganti dengan string titik 2 nama field-nya tadi. Contoh misalnya di sini saya punya satu record, misalnya ini Mark Marquez gitu ya, nama recordnya. Oh, ini masih 1, 2, 3, 4. Ini saya masih salah tulis. Harusnya di sini nama gitu ya. Nama untuk nama. Lalu email untuk email gitu ya. Jenis kelamin untuk jenis kelamin. Harus pakai titik 2 ya. Jenis kelamin. Dan yang terakhirnya handphone. Handphone. Nah, jadi si file 10.php ini ketika saya jalankan, ini ada error nggak ya? Nggak ada error ya. Lalu kita coba lihat lagi. Si Mark Marquez ini dia berhasil ditambahkan ya teman-teman. Nah, jadi prepare statement kita juga bisa panggil dalam bentuk nama field-nya. Tidak hanya menggunakan tanda tanya saja. Dan yang terakhir, kita juga bisa menyatukan prepare statement-nya itu tidak menggunakan bin param. Kalau di sini kan pakai bin param. Nah, kita bisa langsung di bagian execute kita bikin array. Array-nya itu berisi nama field-nya lalu diikuti dengan tanda pagar dan diikuti dengan variabel yang berisikan si isi field-nya. Ini kan variabelnya NIM underscore mahasiswa, lalu nama field-nya NIM mahasiswa. Nah, contohnya misalnya di sini saya sudah punya nih codingannya. Kita akan menginput satu buah record lagi, nama siswanya Fabio Quartararo misalnya. Lalu di sini kita dalam bentuk array ya nih, execute-nya. Jadi kita nggak pakai bin param. Ini filenya namanya 11.php. Kita coba jalankan. 11.php. Data berhasil ditambah. Lalu kita balik lagi ke tampilannya. Maka di record selanjutnya dia akan muncul nih. Fabio Quartararo berhasil ditambahkan. Oke. Assalamualaikum Pak. Video recordnya di-share ya Pak. Soalnya VidCon sebelumnya juga belum di-share. Oke siap. Saya tuh mau nge-share harus malam ya. Kalau misalnya siang saya nggak di rumah. Ini saya lagi nggak di rumah juga. Lagi di rumah mertua. Jadi kalau nge-share tuh saya harus malam. Soalnya kan ngupload ininya bandwidth-nya lumayan besar juga ya. Kalau VidCon saya pakai tethering HP. Jadi paling nanti malam ya saya coba saya uploadnya. Oke. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan ya. Sebelum kita akhiri, apakah ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Silakan. Izin Pak. Ya, silakan Pak Mukijo. Pak, kalau yang metode prepared statement tadi, kalau ada record yang kosong, gimana ya Pak cara inputnya? Maksudnya field yang kosong kali ya, Pak Mukijo? Ya, ada kolom yang kosong gitu. Oh, kolom yang kosong ya? Ada row tapi salah satu kolomnya kosong gitu. Oh, ya. Oke. Nah, ini selama di aturan di database-nya kan kalau di sini saya tidak kasih aturan bahwasanya database-nya boleh nul atau tidak ya. Di sini kan saya mau nul atau enggak ya boleh gitu ya. Di sini sih boleh ya. Kalau nggak salah boleh nggak ya di sini? Sebentar. Nul. Oh, nul. Boleh nul ya. Ini saya aktifkan ya nul jenis kelamin misalnya. Ya misalnya jenis kelaminnya saya nulkan. Nah ini kan berarti dia bisa nul ya, nilainya bisa nul. Nah misalnya nih kita mau kolomnya itu salah satunya tuh kosong, nggak ada isinya. Misalnya si jenis kelamin ini kita ingin kosongkan ya. Ini misalnya saya kosongkan kayak gini, saya hapus aja gini ya Pak Mukijo. Saya hapus. Lalu di jenis kelamin ini nggak perlu misalnya. Mungkin di sini namanya tes 1 gitu ya. Emailnya tes1@gmail.com. Nah, ini di 11 ya, 11.php. 11.php. Nah, kita jalankan. Sini ada pesan error invalid parameter bound variable does not match.
number of tokens. Oh, di sini saya belum hapus ya, harusnya di sini Pak Mukijo. Jenis kelamin ya harusnya dihapus juga. Nah, jenis kelamin dihapus juga. Oke. Nah, kayak gini ya misalnya. Nah, data berhasil ditambahkan, lalu kita coba lihat ya datanya. Nah, di sini si tes 1 dia jenis kelaminnya kosong ya. Karena memang kita kosongkan. Nah, jadi kalau misalnya ingin kita kosongkan, Pak Mukijo, kita bisa hapus di bagian sini. Di bagian inputnya. Tadi kan di sini ada jenis kelamin. Nah, kalau mau dikosongkan, kosongkan aja ini dihapus, ini dihapus. Lalu di bagian ininya pun, di bagian execute-nya ini, di array-nya, kita hapus tadi di sini. Kan tadi ada jenis kelamin ya di sini ya. Nah, ini hapus juga nih Pak Mukijo. Tidak perlu ditambahkan. Jadi kita tambahkan field yang dirasa ingin ditambahkan saja gitu di dalam array execute ini, dan juga di bagian prepare statement-nya ini, prepare metodenya. Jadi kita bisa hapus nih yang tidak perlu ditambahkan misalnya. Jenis kelamin misalnya. Seperti itu Pak Mukijo. Pak, berarti harus dirubah dari semuanya, dari statementnya, kemudian dari bind paramnya tadi sampai ke masukan datanya ya? Iya, benar sekali Pak Mukijo. Jadi bisa... codingannya harus diubah seperti itu. Oh ya, terima kasih Pak. Oke, sama-sama Pak Mukijo. Yang lain gimana? Silakan. Nggak ada ya? Nggak ada pertanyaan ya? Oke, kalau misalnya gimana, ada pertanyaan? Nggak ada ya? Oke, kalau misalnya nggak ada pertanyaan, mungkin saya akhiri saja ya untuk perkuliahan kali ini. Tapi jangan dulu leave ya. Saya mau screenshot dulu untuk absen. Sebentar. Saya screenshot dulu. Web 2. Oke, sudah saya screenshot ya.